Assessment belajar, learning assessment. Ada 3 paradigma assessment belajar. Pertama, assessment of learning. Kedua, assessment for learning. Ketiga, assessment as learning. Kita akan bahas satu demi satu. Pastikan Anda subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya supaya bisa menyimak terus bedah artikel-artikel berbahasa Inggris yang berkualitas. 3 Paradigms of Classroom Assessment Implication for Written Feedback Research. Artikel ini berjudul 3 paradigma assessment kelas, implikasi untuk penelitian written feedback, written feedback tertulis, masukan tertulis. Artikel ini dimuat di Jurnal Language Assessment Quarterly. Jurnal ini sekarang berada di Q1, di Scopus. Ini di Q1, Language Assessment Quarterly. Penulisnya adalah Sin Wang Chong, terbit tahun 2017. Siapa Sin Wang Chong? Sin Wang Chong adalah dia bekerja di Center for Language in Education di Education University of Hong Kong, di Universitas Hong Kong, di pusat bahasa di Universitas Hong Kong. 3 paradigma assessment kelas. Inti dari artikel ini ada di halaman 8. Kita besarkan supaya kelihatan lebih jelas. Nah, ini baik, kita akan bahas satu-satu 3 paradigma itu dan apa perbedaannya. Ada 3 paradigma seperti telah disebutkan sebelumnya, yaitu assessment of learning. Apa itu assessment of learning? Assessment atau penilaian, atau sering juga disamakan dengan evaluasi. Assessment hasil belajar, of learning hasil belajar, evaluasi hasil belajar, penilaian hasil belajar. Jadi ada assessment, ada aktivitas belajar. Nah, ini setelah aktivitas belajar selesai, kemudian di-assess hasil belajarnya, siswanya, mahasiswanya, dievaluasi, dinilai. Itu namanya assessment of learning. Paradigma yang kedua yaitu assessment for learning. Assessment untuk aktivitas belajar, assessment untuk perbaikan aktivitas belajar. Jadi assessment ini biasanya dilakukan di tengah semester. Jadi hasil assessmentnya atas hasil belajar pada setengah semester pertama dipakai untuk memperbaiki proses belajar mengajar di setengah semester berikutnya. Itu assessment for learning, assessment untuk memperbaiki aktivitas belajar dan tentu saja mengajar. Yang ketiga, paradigma ketiga adalah assessment as learning. Assessment sebagai sebuah aktivitas belajar itu sendiri. Kapan dilakukan? Dilakukan sepanjang masa aktivitas belajar itu berlangsung. Sepanjang aktivitas belajar itu berlangsung. Selama 1 semester, selama setahun. Jadi di awal, di tengah, di akhir. Selalu. Jadi begitu ada belajar, disitulah ada assessment. Ini Sin Wang Chong meringkas dari 3 pendapat, yaitu Lona Earl, kemudian dari Frank Serafini, dan juga merangkum pendapat Jurgen Habermas. Assessment of learning memiliki tujuan untuk purpose of assessment, tujuannya untuk sertifikasi atau mengukur hasil belajar, juga untuk melakukan seleksi dan evaluasi oleh guru. Itu tujuan assessment of learning.
Sedangkan tujuan assessment for learning adalah purpose of assessment, modification of instruction and learning, untuk memodifikasi aktivitas belajar mengajar. Artinya memperbaiki, mengubah supaya aktivitas belajar mengajarnya menjadi lebih baik. Sedangkan assessment as learning memiliki tujuan untuk promote students self-reflection and metacognition about their learning, untuk mendorong siswa atau mahasiswa melakukan self-reflection, refleksi diri, swarefleksi, dan mendorong peningkatan metakognisi mahasiswa atau siswa tentang aktivitas belajar mereka. Metakognisi mudahnya pengetahuan tentang diri mereka, apa yang mereka ketahui tentang diri mereka. Kemudian perbedaan kedua dari 3 paradigma itu adalah peran guru dan siswa atau mahasiswa. Dalam assessment of learning, peran guru sebagai test administrator, sebagai orang yang mengetes. Orang yang mengetes, guru itu menjadi orang yang mengetes siswa atau mahasiswa. Guru atau dosen menjadi orang yang mengetes siswa atau mahasiswa. Sementara siswa atau mahasiswa adalah orang yang dites oleh guru atau dosen tadi. Jadi sekali lagi, guru atau dosen menjadi orang yang mengetes, sedangkan siswa atau mahasiswa menjadi orang yang dites. Sementara peran guru dan siswa atau peran dosen dan mahasiswa pada assessment for learning, dosen membimbing mahasiswa, teachers guide students. Dosen membimbing mahasiswa untuk menggunakan assessment guna memperbaiki aktivitas belajar siswa atau mahasiswa itu. Itu peran teacher and students dalam assessment for learning. Kemudian untuk assessment as learning, peran guru atau dosen dan siswa atau mahasiswa. Siswa atau mahasiswa menjadi orang yang belajar secara aktif, pembelajar aktif. Sedangkan guru atau dosen berperan untuk mengajarkan secara eksplisit strategi-strategi self-regulated, strategi-strategi swakelola, strategi-strategi supaya siswa atau mahasiswa bisa mengatur dirinya sendiri, mengelola dirinya sendiri dalam aktivitas belajar. Itu peran guru atau dosen dan siswa atau mahasiswa pada ketiga paradigma assessment classroom assessment kelas atau assessment belajar. Perbedaan berikutnya adalah intended audience for assessment outcomes. Pihak yang disasar, yang menjadi sasaran untuk menggunakan hasil assessment. Dalam assessment of learning, pihak yang disasar adalah pemerintah, government bodies, pemerintah, kemudian school administrators, pengelola sekolah, dan parents, orang tua dari siswa atau mahasiswa. Sedangkan dalam assessment for learning, pihak yang disasar adalah guru atau dosen dan kemudian baru siswa atau mahasiswa. Jadi pihak pertama yang disasar adalah guru atau dosen. Baru yang berikutnya adalah siswa atau mahasiswa. Itu pihak yang disasar pada assessment for learning. Pada assessment as learning, pihak yang disasar adalah siswa atau mahasiswa lebih dahulu, baru kemudian guru atau dosen. Itu pihak yang disasar di assessment as learning. Perbedaan berikutnya pada ketiga paradigma assessment menyangkut metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang siswa atau mahasiswa. Pada assessment
of learning, metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi adalah tes. Tes ini nanti hasilnya berupa angka atau nilai huruf. Jadi nilainya berupa angka atau huruf. Sedangkan pada assessment for learning, metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi adalah metode-metode assessment kualitatif dan kuantitatif. Tujuan mengumpulkan informasi tentang siswa atau mahasiswa adalah untuk memperbaiki pengajaran, memperbaiki aktivitas mengajar guru atau dosen. Sementara itu, metode yang dipakai untuk mengumpulkan informasi tentang siswa atau mahasiswa pada paradigma assessment as learning adalah metode kualitatif dan kuantitatif, sama dengan pada paradigma assessment for learning, tetapi tujuannya berbeda. Kalau pada assessment as learning, tujuan mengumpulkan informasi dengan metode kualitatif dan kuantitatif adalah untuk mendorong mahasiswa atau siswa melakukan refleksi, promote reflection. Sedangkan tadi pada paradigma assessment for learning, tujuannya adalah untuk memperbaiki aktivitas mengajar guru atau dosen, aktivitas pengajaran. Kemudian soal pandangan tentang pengetahuan. Pada assessment of learning, pengetahuan dipandang sebagai bersifat objektif, kemudian observable, dapat diamati, dapat diukur, dan terpisah dari manusia. Pada assessment for learning, pengetahuan dipandang bersifat objektif, teramati, tetapi bisa diinterpretasi, bisa ditafsirkan. Sementara itu, pada paradigma assessment as learning, pengetahuan dipandang sebagai konstruksi sosial. Kemudian landasan filosofisnya. Pada assessment of learning, landasan filosofisnya menekankan kontrol terhadap aktivitas belajar mahasiswa. Emphasize control of student learning and effectiveness of educational program. Menekankan pada pengawasan atau kontrol terhadap aktivitas belajar mahasiswa dan efektivitas program-program pendidikan. Pada assessment for learning, landasan filosofisnya menekankan pada komunikasi dan interpretasi bagi kemanfaatan bersama. Kemudian pada assessment as learning, landasan filosofisnya menekankan pengetahuan tentang diri, emphasize self-knowledge and self-reflection to attain relational autonomy. Menekankan pengetahuan tentang diri, self-knowledge, dan self-reflection, swa-refleksi, untuk membangun otonomi relasional.